Keindahan panorama alam pantai yang menjadi salah satu destinasi di bidang kepariwisataan di Provinsi Lampung, khususnya di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung, dapat dipastikan sebagai sumber pemasukan asli daerah atau PAD bagi pemerintah dari sektor wisata. Kini terlihat sangat sepi dan benar-benar tanpa pengunjung. Sejauh mata melepaskan pandangan lokasi pantai yang biasanya sangat ramai dikunjungi, saat ini yang terlihat hanyalah gubuk-gubuk tempat bersantai, kosong tanpa penghuni atau penyewa. Tak hanya sampai di situ, puluhan bangunan milik warga sekitar alias warung tempat warga sekitar mencari nafkah yang sebelumnya melengkapi kebutuhan para wisatawan, kini hampir 1 bulan terakhir tak bisa lagi menyertai kemeriahan ramainya pengunjung yang menjadikan pedagang dapat meraih pundi-pundi rupiah. Kini terkunci rapat, tutup, dan tak beroperasi sama sekali. Sejak beberapa tahun silam, salah satu tempat wisata yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran Lampung, terus menjadi sengketa hingga saat ini. Sebagian masyarakat mengklaim jalan sepanjang 700 meter menuju pantai adalah hak warga dan dilandasi sertifikat yang sah. Namun di sisi lain, pemilik objek wisata juga memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2016. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Kini, berbagai keluhan mulai bermunculan dari warga sekitar yang secara langsung merasakan dampak dari permasalahan yang ada. Seperti yang dituturkan oleh salah satu warga setempat, Lubis mengatakan, kondisi saat ini dan keberatan dirinya sebagai warga sekitar yang selalu dipungut biaya masuk alias penarikan tiket di gerbang karena jaraknya yang sangat jauh dari lokasi pantai yang dimaksud. Lubis menuturkan, tempat pemungutan tiket masuk pantai itu seharusnya di depan lokasi tempat wisata dan bukan berjarak hampir 1 kilometer dari lokasi usaha pemilik pantai, dan menurutnya pula ini sangat tidak wajar. Nama saya Lubis, masyarakat Teluk Pandan. Saya warga masyarakat Teluk Pandan ini di daerah Ringgung ini karena ada permasalahan, ada sengketa, ada penutupan jalan. Kami sebagai masyarakat sangat memberatkan. Jadi melihat permasalahannya karena adanya gapura Sari Ringgung di luar. Jadi kami pun juga masuk ke Sari Ringgung sebagai masyarakat dipungut juga biaya. Seharusnya gapura mereka itu di pantainya. Jadi kami masyarakat di sini nggak terbebanin lalu lalang keluar masuk. Harapan kami sebagai masyarakat di Teluk Pandan ini, kami sebagai masyarakat Teluk Pandan ya seharusnya pungutan-pungutan tidak ada di jalur jalan yang menuju akses umum. Terima kasih. Di pagi hari, beberapa waktu lalu terlihat banyaknya kerumunan warga yang bercampur dengan para aparat berpakaian seragam. Terlihat cukup ramai berjaga-jaga di segala penjuru sudut lokasi jalan menuju pantai yang diduga tengah dalam permasalahan sengketa lahan. Jadi untuk Polres Pesawaran dalam hal ini dalam rangka pengamanan ini sebenarnya ada rencana kunjungan dari Ketua Dewan dan anggota dalam rangka meninjau adanya sengketa lahan. Sengketa lahan ini sebenarnya sudah dilakukan upaya mediasi dari awal, baik dari Pemkab, 2 kali mediasi namun tidak ada titik temu.
Sehingga pada hari ini Ketua Dewan ataupun dari anggota Dewan melaksanakan kegiatan kunjungan atau peninjauan ke lokasi. Adapun jumlah kekuatan yang ada dari Polres dan Polda sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Kalau memang kami kurang, kami punya satuan atas Polda untuk bisa meminta backup kekuatan. Harapannya dalam kegiatan peninjauan ini tidak ada aksi-aksi ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena sudah kami sampaikan di awal, Polri siap mengamankan kegiatan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya. Tak lama waktu berselang, puluhan anggota dewan dari kabupaten setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran Lampung, Muhammad Nasir, beserta rombongan melakukan peninjauan lokasi yang berkabar akibat sengketa surat tanah itu. Puluhan warga pedagang di tepian destinasi wisata pantai dan pulau di Desa Sidoda di Asri, Kecamatan Teluk Pandan, kini tengah dirundung duka dampak dari permasalahan yang ada. Dengan berjalan kaki diikuti rombongan, Ketua DPRD menyambangi warga dan puluhan para pedagang pantai yang mengadukan halnya pada wakil rakyat guna membantu kesulitan mereka saat ini. Dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, M. Nasir dengan piawai menenangkan para pedagang. Beliau mendengarkan aspirasi yang disampaikan serta berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas. Sehingga masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat pertikaian surat tanah tersebut cepat beraktivitas kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kami Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Sirojutolibin, alamat Jalan Diponegoro, Gang Haji Adnan, Kecamatan Sumur Batu, Teluk Betung, Bandar Lampung, mengharapkan uluran tangan dari para dermawan dan donatur untuk pembangunan gedung pondok pesantren, pimpinan Ustadz Lukman Hakim. Donasi dapat berupa bahan bangunan dan keperluan lainnya. Untuk donatur yang berkelebihan rizki dapat melalui transfer ke rekening Yayasan Sirojutolibin di Bank Lampung, nomor rekening 38004462142 atau BRI di nomor rekening 58070040935337. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ustadz Lukman Hakim di nomor telepon 0821 7764 2267. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kepada unsur lapisan masyarakat yang saya hormati, perkenalkan saya Haji Lukman Hakim, Sarjana Agama, pimpinan Pondok Pesantren Sirojutolibin, yang mana perkembangannya Pondok Pesantren Sirojutolibin ini sekarang masih dalam perjalanan merintis. Tetapi sejarah pesantren ini adalah pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang menyumbang kemerdekaan negara Indonesia, dan juga adalah sebagai pencetak generasi-generasi harapan bangsa, generasi muda yang berkualitas, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya mengajak kepada lapisan masyarakat
untuk mendukung pembangunan di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Siratul Dhalibin, Jalan Pangeran Diponegoro, Gang KKB nomor 14 di Kelurahan Sumur Batu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan kepada kami mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.